Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman dari Bondowoso, Jawa Timur, dan saya guru mapel Al-Quran Hadis di MTS Raudatul Ulum Kerang, Sukosari Bondowoso. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 dengan NIM 2460102317 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran Al-Quran Hadis dengan materi ayat tentang peduli lingkungan dan masyarakat di MTS Raudatul Ulum kelas 8. Demikian perkenalan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dulu kebiasaan kita, yaitu berdoa. Oke, doa bersama. Pimpin Mirza. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum dilanjutkan materi pembelajaran, saya akan absen dulu. Yang hadir siapa saja? Yang pertama, Arin, Filza, Vina, Danisa, Mas Ulia, Muhtadi, Rehan, Hadir. Arif, Hadir. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama membaca Pancasila. Kita mulai mata pelajaran ini. Saya akan menanyakan, apakah kalian masih ingat minggu kemarin yang sudah saya ajarkan? Ingat. Masalah mati. Masih ada yang ingat? Ingat. Saya coba satu. Danisa, emat dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Satu. Satu makroni atau mat asli, dua makroni atau mat syabah. Yes. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Kahfi yang menjelaskan tentang sikap peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Ada yang tahu surat Al-Kahfi? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini
peserta didik dapat membaca surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46 dengan tertib. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti surat Al-Kahfi ayat 45 dan 46. Peserta didik dapat menganalisis kandungan ayat tentang kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Oke, sebelum kita memulai materi, kita akan melihat videonya terlebih dahulu. Mari kita saksikan bersama. Tahukah kalian, Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya yang melimpah, ragam budaya yang luas, dan terbuka juga dengan flora dan fauna. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa, Indonesia tidak dikeluhkan adanya masalah. Salah satunya adalah kepeduliannya terhadap lingkungan. Apa kamu tahu yang terjadi di dunia kita saat ini? Ya, banyak sekali. Mulai dari buang sampah sembarangan, sampai biaya dari pemimpin saja yang menuntut. Dampaknya akan menimbulkan bau tidak sedap dan juga biaya tempat tinggal dan beberapa penyakit. Jika dibiarkan terus seperti ini, sampah akan terus bertambah dan bisa mengamat perairan. Saat hujan, air akan naik hingga mengakibatkan banjir bandang. Secara tidak langsung, sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya. Perkembangannya juga sangat berbahaya bagi lingkungan. Pohon yang menimbulkan ketika ditebang sembarangan akan mengakibatkan tanah gugur. Menurut sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyampaikan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata satu penduduk Indonesia mengolah sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 60 kg
akan menjelaskan surat Al-Kahfi di sini. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malul wal banuna zinatal hayatid dunya wal baqiyatis solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Nah, jadi pada hakikatnya surat Al-Kahfi di sini manusia adalah makhluk sosial. Nah, kita itu makhluk sosial. Gimana kalau sosial? Saling membutuhkan, Pak. Saling membutuhkan. Dan Isa pasti mengalami kebutuhan kepada Tuhan. Pasti. Yaitu makhluk senantiasa membutuhkan kepada orang lain. Nah, ini contoh satu. Bangun serban, kalian berdiri pagi. Serban, ya. Menang berdiri pagi. Serban. Siapa sih dia? Bisa kalian nemu sendiri? Tidak bisa. Nah, jadi kita membutuhkan teman. Nah, kita butuh juga pada tumbuh-tumbuhan yang ada di alam semesta ini. Contohnya, kita kalau panas sekali yang kita alami, kita pengen dingin, kita harus gimana? Harus berteduh di bawah pohon itu. Bagaimana Allah menciptakan pohon itu? Semuanya ada. Nah, jadi surat Al-Kahfi di sini menjelaskan tentang lingkungan dan bermasyarakat. Nah, masyarakat itu sosialnya tadi. Nah, lingkungannya sekarang, lingkungan ini kalau kalian ini ada juga ya, ada juga dis an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, jadi orang yang bersih beriman, mempeduli lingkungan kita itu berarti dia punya iman. Ya, paham ya? Sebelum kita lanjut materi kita ice breaking dulu. Biasa kalau ice breaking itu yang kalian dibiasakan sudah tepuk. Ayo, mana ketemu begini? Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Selanjutnya saya akan membentuk kelompok. Di sini dijadikan 2 kelompok. Di sini yang pertama, di sini yang kedua. Saya akan membagikan tugas-tugas.
Silakan dikerjakan. Di situ ada soal-soal tentang masalah lingkungan ini. Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Silakan. Sudah selesai? Ya. Nah, kalau sudah, saya minta kelompok pertama 2 orang maju ke depan. Maju ke depan dan jawaban itu dibaca. Yuk silakan. Apa perumpamaan kehidupan dunia dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 45? Jawabannya adalah ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi karena air itu. Lalu tanaman itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Setelah diadakan kerja kelompok lulusan. Nah, jadi sekarang saya akan meneruskan materi yang selanjutnya atau kesimpulannya. Nah, jadi kehidupan di dunia hanya sementara, seperti tumbuhan yang awalnya hijau namun akhirnya akan hancur diterbangkan angin. Terus harta dan anak hiasan dunia, namun bukan tujuan utama kita hidup. Amal soleh perbuatan baik yang kekal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saya akan menjelaskan amal saleh dan perbuatan baik yang kekal nilainya di sisi Allah. Itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada? Tidak ada yang tahu. Nah, jadi amal saleh yang akan terbawa ke akhirat nanti. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Minggu depan kita akan membahas tentang pola hidup seimbang dunia dan akhirat. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita akhiri dengan penutup doa biar ilmu kita bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana